Akunnya Pendeta Lesma udah bagus ya. Jadi ini tampilan berandanya. Ini biasanya di sini announce ya, pengumuman dari core team ya. Jadi ini kebetulan hari Jumat kemarin ini ada diumumkan tentang Network ya ini. Jadi bisa dengar di YouTube-nya ya, atau bisa dibaca di sini announce pengumuman ya, dalam bahasa Inggris ya, tapi di grup saya udah terjemahkan itu. Oke, kita langsung aja ya. Langkah selanjutnya kalau akun baru didaftar, kita harus masuk ke menu ya. Menu itu garis 3 di atas ini. Kita harus masuk menu ya, mutlak kita lakukan ya, dan pilih mainnet. Ini pilih mainnet, ini penting dilakukan, mandatori sekali ya. Kita langsung masuk ke mainnet. Kemudian scroll ke bawah, pilih daftar ya. Kita daftar periksa atau checklist mainnet ya. Kita pilih daftar. Nah, ini ada tugas kita mulai nomor 1. Yang pertama, unduh aplikasi P-Browser. Jadi selain P-Network yang kita pakai penambangan, ada namanya P-Browser. P-Browser itu untuk membuat dompet, untuk menggunakan Pi selanjutnya, karena banyak aplikasi akan ditaruh di P-Browser untuk menggunakan P-Coin nanti kalau sudah open mainnet. Ya, ini nomor 1. Kita klik aja, sudah berubah warna. Tadinya juga warnanya seperti nomor 2 ya, tapi karena saya udah bikin P-Browsernya, udah mengunduh, jadi otomatis bisa kita masuk ya. Kita masuk P-Browsernya, tapi kalau belum ada, otomatis dihubungkan ke Play Store dan kita install ya. Kemudian setelah install kita bisa balik lagi ke daftar mainnet tadi ya untuk melihatnya. Nah, ini namanya P-Browser ya. Jadi ada beberapa menu di sini, untuk sementara nanti akan berubah ya. Tapi yang paling utama di sini adalah wallet ya yang harus kita lakukan. Nah, nanti kita ada KYC lagi pada saat kita sudah dapat notifikasi atau undangan ya. Nanti saya jelaskan. Jadi KYC ini mengirim data-data verifikasi ya. Kita ada mengisi alamat, nama sesuai KTP, mengirim fotonya KTP, selfie dan sebagainya ya. Nanti kita balik ya, back, atau kalau nggak bisa back kita masuk ke pilih aplikasi penambangan lagi ya. Tadi kita masuk ke aplikasi Pi, kita masuk lagi ke daftar ya, pilih lagi di situ mainnet, pilih lagi daftarnya. Nah, kita langsung nomor 2 sekarang. Ini penting, nomor 2 adalah buat dompet Pi. Jadi kita harus buat dompet Pi. Kita ketik aja. Dan ini bisa dilakukan berkali-kali sebelum mainnet. Cuma jangan sering-sering juga, nanti bermasalah ya. Tapi kalau kita harus lakukan, ini invalid. Coba kita ulangi lagi. Oke ya. Jadi kita sudah masuk. Kita masuk. Ini buat dompetnya di sini ya. Jadi kalau belum ada pasti kita disuruh create dompet. Tapi kalau udah ada tinggal kita masukin kuncinya aja kalau kita mau masuk ke dompet. Nah, ini saya kasih contoh ya. Memuat. Nah, ini karena belum pernah kita bikin, ini namanya hasilkan. Kita harus pilih ini ya. Coba kita mulai. Kita hasilkan. Menghasilkan dompet. Nah, ini dompet sudah dibuat untuk atas nama akun ini. Nah, ini perasa sandinya yang mutlak dirahasiakan dan kita catat baik-baik, jangan disimpan di HP. Ini nggak boleh salah catat. Ini nih dia. Ini ada 20 kata yang pengertian kalimatnya nggak ada, tetapi ngacak ya. Jadi ini kita rahasiakan, cuma kita yang harus simpan ya. Jadi ini saya coba bikinin, nanti saya kirimin ke Pendeta Lesma karena nggak mungkin saya salah gunakan. Tapi kalau merasa tidak nyaman, karena saya tahu
Pendeta Lesma bisa create lagi, tapi ikuti seperti saya. Bisa bikin sidik jari, tapi ini saya nggak pakai ya. Salin saja, kita salin yang ini di atas dompet perasa sandinya ya. Jadi ini namanya perasa sandi ya dalam bahasa Indonesia. Oke, saya sudah salin. Oke. Nah, kalau kita mau buka dompetnya seperti ini, tinggal kita ketik satu-satu ya. Kalau kita udah salin ya, karena ini baru saya copy paste ya, jadi masih bisa kita copy paste ini ya. Nah, ini masuk. Setelah itu kita buka dengan perasa sandi ya. Nah, ini kita konfirmasi karena pertama kali. Ini namanya perasa sandi kita ya. Nah, karena pertama kali kita buka ini address. Jadi ini public. Jadi kalau tadi itu perasa sandi tidak boleh ini dirahasiakan, kalau ini alamat dompet kita ya, seperti alamat rumah. Jadi kalau ada yang mau ngirim koin ke kita atau kita belanja atau kita menjual sesuatu, ini akan dikirim ke sini. Ini boleh dilihat oleh orang lain. Lanjut aja ya. Nah, ini di sini kita sudah ada dompet kita tapi isinya masih kosong ya, karena ini tes PIN-nya ya. Jadi belum ada PIN-nya di sini ya. Nah, kalau kita mau coba-coba ke untuk transfer ini kita pilih di sini karena ada dua dompet di sini. Dompet MyNet itu yang asli sebenarnya yang kita akan pakai selamanya, dan ada namanya tes ya. Tes dompet nanti. Jadi kita pilih ya. Ini ada di bawahnya tes, pasti ada isinya beberapa ya. Lanjut, welcome to the test ya. Ini agak lama ini ya. Nanti dicek aja, ini kita balik aja supaya cepat. Oke, langkah kedua udah ada ini ya wallet kita. Sekarang kita balik lagi ke aplikasi ini ya. Ini nomor 2 sudah ada tuh, harusnya sudah berubah warna, tapi kalau kita back dulu ya, masuk lagi daftar baru bisa berubah ya. Nomor 2 udah berubah. Nah, ketiga ini perlu kita lakukan konfirmasi dompet ya, yang tadi kan kita udah salin. Jadi setelah bikin nomor 2 jadi baru nomor 3, jadi nggak bisa nomor 3 baru nomor 2, urut-urutan kita lakukan konfirmasi ya. Ini saya udah konfirmasi, jadi setiap kita bikin dompet mesti kita konfirmasi, kita tempel aja yang tadi ya, karena kita masih copy paste kok, kita konfirmasi ya. Oke, konfirmasi ya. Sudah selesai kita konfirmasi, kita balik lagi ya. Jadi udah berhasil konfirmasi, udah berwarna hijau. Jadi ini kita pastikan, coba nomor 3. Jadi konfirmasi yang tadi itu, ini kita sampaikan di sini bahwa alamat dompet kita itu adalah ini ya. Jadi ini alamat ini harus sama dengan nomor berapa di bawah ya. Coba saya lihat. Migrasi ya. Nomor 6 ya. Jadi nomor 6 harus kita sesuaikan, nomor 6 dan nomor 3 itu alamat dompetnya harus sama ya. Jadi alamat kita harus cek nanti pada saat nomor 6 juga kita lakukan, harus kita cek sudah sama belum. Tapi kalau masukin perasa sandi yang sama pasti ya sama. Nah, kemudian berkomitmen pada konfigurasi mulai penguncian. Jadi dalam menambang itu kita juga diinstruksikan harus melakukan penguncian seperti deposito ya, karena Bitcoin ini bukan untuk sementara tetapi untuk jangka panjang. Jadi sebagian kita kekunci dulu, langsung masuk aja ya. Ini contohnya di sini bisa kita pilih 50% ya, tapi 3 tahun. Nanti di sini karena baru mulai ya, jadi persentase dampaknya itu kalau kita kunci lebih lama ya atau lebih besar, contohnya 90%, ini nanti persentase kita itu akan
akan lebih besar. Ini karena baru mulai jadi belum belum kelihatan nanti. Jadi saya anjurkan 90% ya, artinya kita deposito selama sebanyak 90% koin yang kita dapat ini ya pada saat open mainnet masuk ke dompet kita selama 3 tahun ya, karena hanya 10%-nya aja kita pakai pada saat open mainnet. Ya saya anjurkan 93 tahun ya, supaya maksimal penambangan kita karena ini udah terlambat ya. Oke, terapkan ya. Jadi kalau kita udah kunci komit ya, ini saya udah komit eh, karena memang dianjurkan seperti itu ya. Itu selanjutnya kita back lagi. Ini sampai nomor 4. Nah, ini tidak kalah penting, amankan akunmu ya. Jadi harus kita lakukan nomor 5. Nah, ini ada beberapa yang kita harus amankan ya. Kemudian verifikasi nomor telepon ya. Jadi bisa nomor 5 ini bisa kita ambil di sini, verifikasi nomor telepon ya. Ini penting, atau bisa juga kita ambil dari profile kita ya. Jadi profile kita itu kita back dulu, back lagi, ambil di menu, ini di bawah ini kita bisa langsung verifikasi, ada 3 ya, yang nomor 4 apa nomor 5 tadi itu ya. Jadi ini ada beberapa yang kita verifikasi. Yang pertama adalah nomor telepon ya. Syaratnya verifikasi nomor telepon harus ada pulsa ya. Jadi harus ada pulsa di sini, kita tinggal tekan. Setelah kalau gagal karena tidak semua berhasil ya, kita bikin Facebook yang tidak banyak. Nah, tidak, pokoknya harus sama dengan nama yang ada di akun ini, nama Facebooknya, dan tidak perlu add pertemanan ya. Kemudian alamat ini juga perlu kita verifikasi, alamat sesuai yang kita pakai daftar ya. Oke, kita close. Kita mulai verifikasi telepon. Jadi ini sama aja di daftar mainnet nomor 5 ya. Ini pilih negara, lokasi pengiriman verifikasi ini ya, karena jadi kita harus kirim verifikasi berupa angka, nanti dikasih. Biasanya pakai yang berhasil itu Belgia atau Israel, kita pilih Belgia ya. Kemudian karena kita pulsa harus ada minimal 10.000, kita mulai ya, buka SMS bukan WA ya, SMS yang kita pilih. Kemudian ini angka 5510 ini yang akan kita kirim ke Belgia ya, melalui SMS kita kirim, mudah-mudahan. Nah, ini kan saya tidak ada SIM, jadi Pendeta Lesma harus kirim melalui nomor yang kita pakai daftar itu, jadi nggak boleh pakai nomor lain. Jadi makanya nomor kita itu nggak boleh hilang, harus pakai itu ya. Jadi nanti Pendeta Lesma lakukan verifikasi ya. Ini kalau mutar-mutar itu adalah gagal, tapi kalau berhasil dia akan ada centang ini akan berwarna seperti ini di bawah ya. Tunggu sebentar. Jadi kalau berhasil akan ada centang seperti ini. Jadi yang mandatori ini verifikasi dan nomor email ya. Facebook juga boleh asal sama namanya. Oke, itu nomor 5 ya dari daftar mainnet yang perlu kita verifikasi. Kita masuk lagi ke mainnet, daftar ya udah. Jadi ini karena ini saya nggak bisa lakukan nomor 5 nanti Pendeta Lesma dan seterusnya. Nomor 6 ini adalah migrasi ya. Tapi ini harus dilakukan setelah 24 jam kita membuat dompet di nomor 2 itu ya. Jadi artinya besok Pendeta Lesma harus masuk ke migrasi ya. Nah, di sini kan dikatakan harus menunggu 24 jam. Jadi migrasi ini kita masukkan 24 perasa sandi tadi itu ya. Jadi kalau udah dicatat diketik satu-satu, nanti sesuaikan gitu ya migrasi kalau udah ini. Setelah itu kirim KYC ya. Jadi setelah migrasi nomor 6 berhasil ya, itu ada nanti tanda tangan kontrak, di scroll aja ke bawah.
Jadi ada peringatan nggak usah dibaca ya, nomor 6 itu tap scroll di bawah langsung tanda tangan di situ ya. Tanda tangan tuh hanya menekan aja setelah dimasukkan frasa sandi. Nah, ini kirim aplikasi KYC ya. Kita cek boleh setiap saat, tapi biasanya setelah sebulan dan ada tandanya di beranda kalau kita sudah diundang untuk KYC. Tapi tidak ada masalah juga, kita pilih di sini ya, kita masuk ya, cek. Itu masuk ke browser itu kalau KYC yang tadi saya katakan tadi itu. KYC, nah ini agak back dulu kalau gagal. Oke, masuk ya. Nah, ini di sini kita pilih KYC-nya di sini ya. Coba kita cek di sini. Nah, kalau kita udah diundang untuk melakukan KYC ya. Oh, ini maaf belum ada ya. Kita pasti bisa melakukan KYC di sini. Oke, kita back lagi ke daftar ya. Jadi nomor 7 juga harus berubah hijau setelah ada undangan, dan migrasi itu akan bisa dimulai 24 jam setelah 24 jam kita membuat frasa sandi. Kemudian nomor 8 dan nomor 9 itu otomatis. Jadi kita akan cek di nomor 8, kalau udah berwarna hijau berarti KYC kita di nomor 7 itu diterima ya. Tapi kalau masih berubah warna lain, belum hijau, berarti belum diterima. Kemudian eh, nomor 9 itu otomatis juga akan berwarna hijau kalau hasil KYC kita itu dompet koin kita udah transfer ke wallet yang kita bikin di nomor 2 di atas tadi itu ya. Itu bisa selanjutnya Pendeta Lesma dicek di sini. Itu saja ya yang perlu menjadi perhatian untuk Pendeta Lesma, dan dilakukan untuk diajarkan kepada semua orang yang kita rekrut. Jadi nanti ini Bitcoin ini bukan main-main, itu akan mengalahkan Bitcoin. Ya, begitu aja Pendeta Lesma, selamat ini sudah bisa menambang. Ya.